Secara garis keturunan, Syarif Husain Banyusangkah bisa disebut sebagai usul atau orang pertama buyut Batu Ampar, tepatnya di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, karena beliaulah yang melahirkan buyut-buyut di Batu Ampar. Syarif Husain Banyusangkah memiliki nama asli Syarif Husain. Nama Banyusangkah adalah sebutan yang terkait dengan sebuah peristiwa di pesisir Sangkah. Syarif Husain adalah putra Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang bin Raden Rahmat Sunan Ampel. Beliau Syarif Husain hijrah dari tanah Jawa ke Bangkalan Madura, tepatnya di desa Sangkah, untuk menyebarkan Islam di wilayah Madura, khususnya di Bangkalan. Syarif Husain menikah dengan seorang wanita yang bernama Sulal, putri salah satu tokoh di Bangkalan. Dari pernikahan tersebut, Syarif Husain dikaruniai 2 orang anak yang kemudian menjadi cikal bakal buyut di Batu Ampar tersebut, yaitu bernama Abdul Manan yang kemudian dikenal dengan nama Buyut Kasambi, dan Abdul Rahman atau yang dikenal dengan sebutan Buyut Bira-Bira. Setelah menikah, perjuangan Syarif Husain terus berlanjut. Selama perjuangan dakwahnya, sejak awal memang tidaklah mudah. Beliau Syarif Husain harus bisa menaklukkan kerasnya alam dan tantangan orang-orang yang tak menghendaki dakwahnya. Jika malam, beliau harus menembus gelap. Jika siang, beliau harus menembus teriknya panas matahari yang terasa memanggang. Namun berkat kesabaran, tekad, dan karomah beliau yang tinggi, semua tantangan tersebut bisa ditaklukkan olehnya. Bahkan dakwah beliau ternyata membawa kesan yang mendalam di kalangan masyarakat Bangkalan Madura. Daya pikat Syarif Husain yang tinggi telah menyebabkan semakin hari pengikut beliau menjadi semakin banyak. Sayangnya perkembangan santri Syarif Husain yang semakin banyak tersebut justru menjadi awal ujian yang cukup berat bagi beliau. Perkembangan dakwah Syarif Husain yang semakin baik tersebut telah memicu rasa iri hingga munculnya sebuah fitnah dari seorang wanita, yaitu Ratu Air Mata Ibu di Bangkalan. Ratu Air Mata Ibu adalah seorang ratu yang jejak sejarahnya masih bisa dilihat, yakni berupa makam yang terletak di Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura. Kerasnya hembusan fitnah tersebut mengakibatkan salah seorang pembesar di Bangkalan, yaitu Prabu Paragalba. Prabu Paragalba merupakan raja pertama Bangkalan. Salah satu keturunannya yang terkenal adalah Pangeran Cakradiningrat yang jejak sejarahnya ada di Bangkalan. Prabu Paragalba ikut mendengar fitnah tersebut yang menyatakan bahwa dakwahnya Syarif Husain akan merubah Bangkalan. Mendengar kabar tersebut, Prabu Paragalba meradang dan marah karena khawatir Syarif Husain akan menggulingkan kekuasaannya dan merubah kerajaan Bangkalan menjadi kerajaan Islam, sebagaimana yang terjadi di Demak, tepatnya di Jawa Tengah. Sebagaimana kita ketahui, kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa pada zaman Wali Songo yang dipimpin oleh Raden Patah. Karena itu, Prabu Paragalba segera memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Syarif Husain. Prajurit Prabu Paragalba pun bertindak cepat dan menyerang Syarif Husain dengan senjata tajam. Namun karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serangan prajurit tersebut tidak mempan pada Syarif Husain. Meskipun demikian, ketinggian akhlak Syarif Husain dan juga ilmu kewaliannya
telah menyebabkan beliau menyadari kalau hari itu adalah ajalnya, dan beliau merelakan dirinya terbunuh demi kebesaran Islam di Madura. Syarif Husain memberitahukan letak kelemahannya kepada prajurit Galba. "Prajurit, ketahuilah, sesungguhnya kalian tidak akan bisa membunuhku kecuali kalian menghimpit kemaluanku," ucap Syarif Husain kepada prajurit Prabu Paragalba. Mendengar perkataan Syarif Husain, para prajurit Prabu Paragalba segera menghimpit kemaluan Syarif Husain. Dan ternyata benar, Syarif Husain pun bisa terbunuh. Beliau pun menghembuskan nafasnya kembali ke hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prajurit Prabu Paragalba segera menginformasikan kematian Syarif Husain kepada rajanya. Raja Prabu Paragalba memerintahkan prajuritnya agar membuang jenazah Syarif Husain ke tengah laut utara Pulau Madura, agar Syarif Husain serta ajarannya lenyap dari Pulau Jawa, dan pengikutnya tidak lagi mengingatnya dan mengenang jasa-jasanya. Akan tetapi dengan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba datang segumpal tanah menyelimuti dan menggampangkan jenazah Syarif Husain, serta membawanya kembali ke pesisir desa Sangkah. Dan secara ajaib, jenazah Syarif Husain termakamkan sendiri di pesisir desa Sangkah. Sejak saat itu, Syarif Husain mendapatkan sebutan lengkap, yaitu Syarif Husain Banyu Sangkah. Itulah kisah dari Syarif Husain Banyu Sangkah. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.